Barang koleksi ini adalah liontin ikan dari dinasti Sue. Harga awal 1 juta. King King. Rp2 juta. Tuan Muda Chen menawar 2 juta. Apakah ada penawar lain? 2.600.000. 3 juta. Tuan Muda Chen lagi. 3 juta. 3 juta 1 kali. 3 juta 2 kali. 3 juta 3 kali. Selamat Tuan Muda Chen. Jiang Chen, jika kau pergi sekarang, kau masih punya waktu. Aku memberitahumu. Apa kau bahkan tidak melihat tempat macam apa ini? Di sini, kau tidak mampu bermain. Tuan Muda Chen, kau harus mengurus urusanmu sendiri. King Kim, orang macam apa yang kau temukan? Kau tahu yang terbaik. Jangan membawanya kemana-mana untuk mempermalukan dirimu sendiri. Aku bahkan malu untukmu. Tuan Muda Chen, apa maksudmu? Apa maksudku? Secara harfiah, Tuan Muda Chen tak tahu harta karun. Bahkan liontin giok yang rusak dibeli seharga 3 juta. Sepertinya kau tidak punya selera maupun kecerdasan. Jiang Chen, jangan sombong begitu. Apa yang membuatmu mengatakan barang yang kutawar tidak bernilai 3 juta? Entah itu berharga atau tidak, kau bisa mencari seseorang untuk menilainya nanti. Maka kau akan tahu. Barang ini baru saja digali. Ini adalah patung Buddha perunggu. Usianya tidak diketahui. Harga awal 500.000. 1 juta. 1 juta? Jiang Chen, beraninya kau mengatakan, aku tidak punya mata untuk harta karun. Untuk barang rongsokan seperti itu, kau menawar 1 juta. King King. Barang ini adalah lukisan leluhur, disediakan oleh Tuan Muda Chen Fen, bunga-bunga mekar penuh, milik Xu Xiao. Lukisan Xu Xiao itu selalu tak ternilai harganya. Bunga-bunga mekar penuh juga merupakan karya Xu Xiao yang paling terkenal, terpelihara dengan sangat baik. Nilainya setidaknya puluhan juta. Aku menawar 10 juta. Aku tidak menyangka, lukisan ini ada dalam kepemilikan keluarga Chen. Melihatnya seumur hidupku. Benar-benar sepadan, 12 juta. Jiang Chen, buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik, barang sebagus ini. Jika kau melihatnya lagi, itu akan terjadi di kehidupanmu selanjutnya. Itu hanya lukisan palsu. Apa benar-benar sepadan, menjadi begitu bersemangat? Jiang Chen, jangan bicara omong kosong. Orang ini, sepertinya kau punya perselisihan dengan Tuan Muda Chen, tapi kau tak bisa asal tuduh. Menurut pendapatku, kau memfitnah Tuan Muda Chen. Ini Jiang Chen, rumah lalang kelas atas. Menjual barang palsu di sini. Atau bahkan mengklaim sesuatu itu palsu. Apa kau tahu konsekuensinya? Orang ini, kau bilang lukisan Tuan Muda Chen palsu. Apa kau punya bukti? Jika kau tidak bisa memberikan bukti, dan hanya membuat tuduhan liar, jangan salahkan kalau kami kasar. Jiang Chen, kau berulang kali ganggu pelelangan. Sekarang, keluar. Lukisan ini, untuk menentukan keasliannya, sangat sederhana. Lukisan ini, kilauannya, tidak benar. Semuanya, bunga-bunga mekar penuh. Sudah berusia 1000 tahun. Jejak tinta, seharusnya sudah lama, menyatu dengan kertas. Sama sekali tidak mungkin, untuk memiliki kilauan seperti itu. Ini sebenarnya palsu. Jiang Chen, kurasa kau sudah bosan hidup. Mohon maaf semuanya. Sepertinya ada masalah dengan barang lelang ini. Lelang ditangguhkan. Keluarga Chen yang terhormat untuk benar-benar melakukan hal seperti itu. Tindakan yang memalukan. Sungguh memalukan. Jiang Chen, kau tunggu saja aku. Cepat atau lambat, kau akan mati di tanganku. Tuan Muda Chen, langkahmu cerdas. Menipu kami pakai barang palsu. Jika bukan karena pemuda ini, kami pasti masih tertipu bodoh.
Jiang Chen, kau luar biasa. Aku punya sesuatu yang lebih menakjubkan lagi. Sahabat muda ini, betapa tajamnya wawasan. Aku ingin tahu, bisakah kau mengizinkanku melihatnya? Patung perunggu ini terlihat agak biasa. Mengapa kau menawarnya? Patung perunggu ini, ketika baru saja di atas panggung, beratnya tidak sesuai dengan penampilannya. Bahannya seharusnya emas, bukan perunggu. Bagaimana itu mungkin? Lihat, Ini emas. Ini emas. Aku menawar 10 juta. Aku ingin tahu sahabat muda, bisakah kau melepaskannya? 15 juta. 20 juta. mohon maaf semuanya. Barang lelang ini, aku membelinya untuk diberikan kepada istriku. Maaf, Ibu, keluarga lu. bawa saja Jiang Chen. Dia yang memberi kita undangan ini. Kenapa tidak membawanya? Mengapa kita harus membawanya? Dia hanya orang tak berguna. Hak apa yang dia miliki untuk menghadiri perjamuan penyambutan Marsekal Naga? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Lagi pula, bahkan jika dia mendapatkan undangannya. Lalu kenapa? Sudah bertahun-tahun, makan dari keluarga Luku, tinggal di rumah keluarga Luku, melakukan sesuatu untuk keluarga Luku. Itu hanya benar bukan, Ibu? King. Ikut saja dengan ibu, masih banyak barang bawaan yang harus dikemas di rumah. Begitu saja, aku juga akan di rumah melakukan beberapa pembersihan. Tapi apa? Kalau begitu masalah ini sudah beres. Sepanjang hari di rumah, mencuci dan membersihkan. Mencuci selama bertahun-tahun, dan aku belum melihatmu mencapai apapun yang berarti. Kau, hanya itu yang bisa kau lakukan. Ayo. Aula perjamuan. Seperti yang diharapkan dari Marsekal Naga, perjamuan penyambutan. Lihat betapa megahnya ini. King, biarkan aku memberitahumu. Kau benar-benar harus memanfaatkan kesempatan ini. Lihatlah ini, tuan muda di atas panggung. Bahkan jika kau bergaul dengan mereka, keluarga lu kita akan menjadi makmur. Bibi, King, kau sudah tiba. Tuan muda Chen, mengapa kau di sini sepagi ini? Bagaimana bisa? Kau tidak bersama Jiang Chen. Di hari sebaik ini, mengapa menyebut pria itu? Itu cukup merusak suasana hati. Kau tidak bisa mengatakan itu. Aku dengar. Menantu yang tinggal di rumah, bahkan menerima hadiah dari Marsekal Naga. Kediaman satu istana surgawi Kunlun. Tanah di sini sangat berharga. Keberuntungannya benar-benar bagus. Namun, itu hanyalah keberuntungan semata. Seperti kata pepatah, seorang pria terhormat tidak bersalah, tetapi memiliki harta membuatnya bersalah. Bahkan jika kediaman satu ini diberikan oleh Marsekal Naga, dengan kemampuan menantu numpang ini, akan sulit baginya untuk mempertahankannya. Ketua Ma benar, setelah kediaman satu ini dibangun, begitu banyak orang yang mendambakannya. Tidak disangka bahwa pemuda ini akan mendapatkannya lebih dulu. Namun, untuk ingin menguasai kediaman satu, hanyalah mimpi orang bodoh. Itu tidak persis. Bagaimana kau harus mengatakannya? Kediaman satu diberikan secara pribadi oleh Tuan Marsekal Naga. Siapa yang berani menolak? Omong kosong. Kediaman satu istana surgawi Kunlun adalah Marsekal Naga, sarang naga tidur, dan tidak pernah diberikan kepada siapapun. Itu adalah Dewa Perang Dongyu, salah satu dari Marsekal Naga, letnan kepercayaannya. Dewa Perang Dongyu. Apakah kau baru saja mengatakan bahwa Marsekal Naga memberikan kediaman satu untuk ditinggalikan? Maksudku adalah, Tuan Marsekal Naga, biarkan menantu numpang di rumah kita, menjaga medalinya. Dan kemudian, dia memberikan kediaman satu kepada keluarga kita. Itu benar-benar konyol. Medali itu dibawa oleh Marsekal Naga sendiri. Selain Marsekal Naga, tidak ada yang bisa menggunakannya.
Adapun kediaman satu ini, aku pribadi membeli dan melengkapinya. Diberikan kepada Marsekal Naga. Aku bertanya padamu selain Marsekal Naga, siapa lagi yang pantas tinggal di sana? Tapi, dia benar-benar memberikan ini kepada menantu kita. Lagi pula, kita bahkan menerima kuncinya. Kau hanya seorang wanita. Berhentilah menyebarkan rumor di sini. Marsekal Naga sendiri mengatakan, akan tinggal di sana sendiri. Beraninya kau masih berbohong di sini. Jadi keluarga Lumu mendapatkan kediaman satu dengan membanggakan diri sendiri, memainkan trik seperti itu. Sayang sekali keluarga Lu di Jiangchen dianggap terkemuka. Aku tahu anak ini bertindak mencurigakan. Jadi ternyata kunci-kunci ini sebenarnya dicuri. Tidak disangka itu dicuri. Kenapa keluarga Lu beruntung? Begitu bagus. Sungguh, ketika aku pertama kali mendengarnya, masih merasa tidak percaya. Sepertinya, dia benar-benar memalsukannya. Tidak mungkin, kunci kediaman satu ini tidak mungkin benar-benar dicuri oleh pria ini kan? Ibu, aku percaya Jiang Chen. Dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. King Kim, Jiang Chen ini ramuan memikat macam apa yang telah dia berikan padamu, sehingga kau masih begitu mempercayainya. Terakhir kali di kediaman satu, aku sudah mengatakan, kunci ini, dia pasti mencurinya. Lihat, sekarang, kau sudah mendapat masalah besar bukan? Keluarga Lu benar-benar tidak beruntung, karena telah menerima momok seperti itu. Mulai sekarang keluarga Lu telah mencapai akhirnya. Apa yang bisa dilakukan? The film was Bibi. translated and narrated by M Media. Tuan Dewa Perang, mohon tenangkan amarah Anda. Masalah ini, dengan ibu dan anak ini, tidak ada hubungannya. Ini semua karena menantu yang numpang itu, yang mencuri kuncinya, dan membuat Anda tidak senang tuanku. Tuan Dewa Perang, menurut pendapat saya, menantu laki-laki yang tinggal serumah dari keluarga Lu sangat kurang ajar, harus segera dieksekusi untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Saya sudah tahu orang ini sejak awal, bukan orang baik-baik. Siapa sangka, dia bahkan berani mencuri dari kediaman Marsekal Naga. Tuan Dewa Perang, tolong orang ini dihukum mati di tempat. Dalam Dewa Perang kita yang agung, Marsekal Naga terhadap pencuri memiliki kebencian yang sangat besar. Pergi, bawa menantu numpang Lu itu ke sini. Saya sendiri yang akan mengeksekusinya di tempat. Baik. Tuanku bijaksana. King Kim, apakah kamu masih ingat hari itu? Bagaimana Jiang Chen mempermalukan saya? Hari ini, saya akan menggunakan darahnya untuk menghapus rasa malu saya. King Kim, kamu memilih orang yang salah. Sayang sekali. Tuan Muda Chen, jangan buang-buang napas untuknya. Saya rasa mungkin masalah ini dihasut oleh keluarga Lu. Kalau tidak, bagaimana bisa si menantu numpang memiliki keberanian seperti itu? Ketua Ma ada benarnya. Saya juga merasa masalah ini mencurigakan. Bagaimana jika keluarga Lu memberikan perintah? Kalau menantu itu dihukum, keluarga Lu pasti akan terlibat. Mereka bangkit bersama, mereka jatuh bersama. Tuan, aku mohon padamu. Tuan Dewa Perang, aku memberitahumu. Masalah ini benar-benar dilakukan oleh orang itu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kami ibu dan anak perempuan. Aku mohon padamu. Tolong Anda sama sekali tidak boleh menghukum putriku dan aku. Aku mohon padamu. Benar dan salahnya masalah ini akan saya putuskan sendiri. Tapi jika ada di antara kalian berani ikut campur dalam masalah ini, aku takkan beri ampun. Lapor. Tuanku, kami sudah pergi ke keluarga Lu. Dia sudah pergi. Keberadaannya tidak diketahui. Bajingan ini, dia pasti tahu bahwa tuanku akan hadir. Tidak bisa disembunyikan. Jadi dia kabur bukan? Menarik sekali. Berani buat tak berani tanggung. Dia bahkan meninggalkan istrinya. Itulah mengapa saya bilang, setelah bertahun-tahun ini, dia masih bajingan seperti itu. Jelas pengkhianat. Kalian berdua jangan berdiri bodoh. Cepat pulang dan periksa apakah barang-barang berharga masih ada. Ambil sesuatu dari kediaman satu, dan bahkan rumah kalian sendiri terjual. Jiang Chen, aku benar-benar terlalu kecewa padamu. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu tidak cepat pergi dan panggil pembuat onar itu? Suruh dia untuk berikan, minta maaf kepada Dewa Perang Dongyu. Jika tidak keluarga, kita semua akan hancur. Cepat pergi. Panggil siapa?
Dia sudah kabur. Dia tidak bisa ditemukan. Omong kosong. Walaupun harus digali 3 kaki. Kita harus menemukannya. Beraninya dia kabur. Saya pasti akan mencabik-cabiknya. Pergi. Pergi cari dia lagi untukku. Baik. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang. Benar-benar bijaksana dan tega. Bawa anak itu kembali ke sini. Dan siksa dia habis-habisan. Orang tidak berguna ini. Kali ini dia benar-benar tamat. Berani-beraninya mempermainkan Marsekal Nage. Dia pantas mati 1000 kali. Dewa Perang. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Tepat sekali. Dewa Perang, Anda harus menghukumnya dengan berat. Berani mencuri dari Marsekal Nage. Bahkan jika sampai ke ujung dunia. Saya akan membawanya kembali. Lihat. Memang harus Dewa Perang Dongyu. Dia benar-benar cakap. Saya benar-benar mengaguminya. Dewa Perang Dongyu, secara pribadi menangani masalah ini. Kita semua merasa bahwa itu sangat adil. Kenapa kamu memasang penampilan menyedihkan ini? Kepada siapa kamu menunjukkannya? Dewa Perang Dongyu, ada tepat di depan matamu sekarang. Tunjukkan sedikit ambisi. Jika saja kamu bisa mendekati Dewa Perang Dongyu, siapa yang berani meremehkan keluarga kita lagi? Bahkan jika kamu tidak bisa mendekati Dewa Perang Dongyu, lihatlah perjamuan hari ini. Begitu banyak orang berbakat di sini. Hanya dengan santai mendekati salah satu dari tuan muda ini, akan lebih baik daripada pria itu. Biarkan aku memberitahumu, kamu benar-benar harus mendapatkan suami kaya. Tolong tunjukkan undangan Anda. Di depan aula perjamuan. Tua. Kartu undangan dengan ukiran emas seperti itu, hanya Tuan Feng Jiu yang bisa memiliki. Bolehkah saya bertanya di mana Anda mendapatkan milik Anda? Ini diberikan kepadaku oleh Feng Jiu. Apa ada masalah? Tua, saya tidak tahu siapa Anda. Tapi kartu undangan ini sama sekali tidak mungkin diberikan kepada Anda oleh Tuan Feng Jiu. Tolong jangan mencoba untuk memalsukan atau hanya untuk pamer. Saya menyita undangan ini. Jika Anda tahu diri, cepat pergi. Jangan membuat masalah. Apa maksudmu? Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Kau memegang undangan Tuan Feng Jiu dan datang ke sini. Kau hanya ingin berkenalan dengan beberapa individu kaya. Akan ku beritahu, itu tidak mungkin. Apa kedudukanmu? Aku bisa tahu sekilas. Sebenarnya akan ku beritahu. Sejujurnya, kau tidak akan pergi hari ini. Kau mencuri undangan Tuan Feng Jiu. Apa kau masih berpikir kau bisa pergi hari ini? Dan kau memakai topang. Betapa misteriusnya. Lepaskan topang itu. Tunggu. Sudah kubilang. Undangan ini diberikan kepadaku oleh Feng Jiu. Dan kau tidak punya bukti. Dengan hak apa kau bilang aku mencurinya? Bagaimana aku bisa tahu? Akan ku beritahu dengan hak apa? Dengan mata emas berapi milikku ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi bagaimana jika itu tidak masuk akal? Kau seorang penipu. Dan hari ini aku hanya menindasmu. Apa yang bisa kau lakukan? Ayo bergeraklah. Kau punya nyali besar. Kau mencuri undangan Tuan Feng Jiu. Dan kau berani memukul orang-orang kami. Apa salahnya bertarung? Panggil penjaga keamanan. Ya. Keributan apa ini? Jika kau mengganggu Dewa Perang Dongyu, aku ragu nyawa kalian akan selamat. Ya. Orang ini tidak hanya mencuri undangan Tuan Feng Jiu, tetapi juga melukai orang-orang kami. Kau bocah. Kau punya nyali. Beraninya kau menyamar. Kenapa kau terlihat sangat familiar? Topangnya. Lepaskan. Orang sepertimu. Tidak pantas. Aku tidak pantas. Apa kau tahu bahwa Dewa Perang Dongyu yang terkenal dari dasi aku mengobrol dan tertawa bebas denganku? Akan ku beritahu. Jangan terlalu sombong. Tuan Muda Chen, kenapa membuang kata-kata padanya? Tangkap saja dia. Dan serahkan dia kepada Dewa Perang Dongyu. Bagus sekali. Penjaga. Bertindaklah. Tunggu sebentar. Aku memperingatkanmu. Jangan paksa aku bertindak. Memangnya kenapa? Aku akan memaksamu. Hai Tuan Muda Chen. Tunggu sebentar. Suara itu. Kenapa terdengar sangat akrab? Sedikit seperti Jin Chen. Bajingan dari keluarga Lu itu. Jin Chen. Kamu benar-benar bajingan. Kenapa memakai topeng? Lelucon macam apa ini? Apa? Kau belum cukup buat masalah.
mencuri kunci kediaman 1. Dan kemudian mencuri undangan Tuan Feng Jiu. Kamu benar-benar bajingan. Tepat sekali. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kau, bajingan seperti itu. Kenapa? Memakai topan. Malu menunjukkan wajahmu. Tidak, itu tidak benar. Kau sudah cukup tidak tahu malu. The Aku film pikir was kau translated and mungkin di sini narrated untuk by bersembunyi M dari Media. masalah. Mencuri kuncinya. Dan ingin lari ke kami di sini. Aku menerima undangan dan datang untuk menghadiri perjamuan. Aku tak mau buang kata-kata denganmu. Tunggu. Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Masih datang ke perjamuan. Aku pikir kau di sini untuk bersembunyi dari masalah. Sejujurnya, Dewa Perang Dongyu, sudah ada surat tangkapmu. Bocah, kau tidak bisa terus berpura-pura. Apa? Dongyu mencariku. Kau sudah cukup buat keributan. Nama terhormat Dewa Perang Dongyu, bagaimana bisa keluar dari mulutmu? Jing Chen, aku benar-benar tidak ingin memarahimu. Sampai kapan kamu akan terus membuat masalah? Kapan kamu akan berhenti merugikan keluarga kita? Jika kamu masih memiliki sedikit pun hati nurani sekarang, cepat naik dan bersujud dan minta maaf kepada mereka. Dan jelaskan kepada mereka bahwa kamu dan keluarga lu kita sama sekali tidak memiliki hubungan. Cepat pergi. Ibu, kediaman 1 itu betul-betul dikasih Marsekal Naga. Bahkan jika Dongyu berdiri di hadapanku, itu akan tetap benar. Apa kebenarannya? Cepat pergi. Ibu, Lihat. Ini disebut. Masih keras kepala bahkan di ambang kematian. Dewa Perang Dongyu sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Dia hanyalah pencuri yang mencuri kuncinya. Ketika dia bertemu Dewa Perang Dongyu nanti, mari kita lihat bagaimana dia akan berdebat. Ibu, di aula perjamuan. King. Jiang Chen, bahkan saat ini, kau masih berbohong? King. Kunci itu benar-benar diberikan kepadaku oleh Marsekal Naga. Undangan itu juga diberikan kepadaku oleh Feng Jiu. Apa kau bilang? Dewa Perang Dongyu? Salah. Kau memilih untuk mempercayainya, benarkah? Kalau begitu aku akan memanggilnya kemari untuk memberimu penjelasan. Tuan Muda Chen, Jiang Chen selalu seperti ini. Tapi mengingat, pernikahan kita, hubungan. Tolong berbaik hati, dan selamatkan nyawanya. Aku mohon padamu. Bukankah ini mempermalukanku? Itu Dewa Perang Dongyu. Biarkan orang ini pergi. Jika Dewa Perang Dongyu tahu, semua orang akan menderita bersamanya. Apa yang kukatakan padamu? Kau sudah melupakan semuanya bukan? Dan kau masih memohon untuk pria ini. Kau benar-benar bajingan. Ibu, aku mohon padamu. King. Biarkan dia pergi. Ibu-ibu apa? Aku tidak tahu ramuan pelat macam apa yang kau tuangkan padanya sepanjang hari. Tapi selama aku di sini, kau tidak akan lolos. Pergi, masuklah bersamaku. Dewa Perang Dongyu, sujud dan minta maaf. Ibu, tolong selamatkan Jiang Chen. Dia juga keluarga kita. King. Kau tidak perlu melakukan ini. Cepat bangun. Tolong bangun ya. Cukup katakan satu kata lebih sedikit. Semua yang kulakukan ini untukmu. King. Kau mau aku lepaskan dia? Itu tidak mustahil. Keluarga kita sudah berteman lama. Bukan berarti tidak ada niat baik di antara kita. Bagaimana kalau begini? Aku akan rugi. Bagaimana kalau kau memberiku setengah dari saham perusahaanmu? Maka aku akan mempertimbangkan membiarkan orang ini pergi. Aku setuju, asalkan kau melepaskannya. Tidak. Aku tidak setuju. Sejak kapan masalah ini menjadi keputusanmu? Pria ini tidak berharga. Ibu, aku akan mentransfer semua sisa saham kepada Xiao Yong. Biarkan dia pergi saja. Masih keras kepala begitu ya? Jika kau terus begitu keras kepala, siang ini, aku akan membuat semua sahammu dialihkan ke Xiaoyan. Seumur hidupmu, kau akan melakukan pekerjaan rumah di rumah kami. Aku setuju. Jiang Chen, cepat pergi. King. Aku benar-benar diundang. Sebenarnya aku Masih membuat alasan. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Mengakui kesalahan sekali saja. Apakah itu sulit? Aku hanya Menarik. Sangat menarik. Jiang Chen, aku harus mengatakan, kau bahkan tidak sebaik seorang wanita jika kau kabur hari ini. Aku rasa kau, selama sisa, tidak akan bisa meluruskan. Jing Chen, The film kau was cepat pergi. translated and Aku narrated tidak by mau M Media. melihatmu lagi. perjamuan ini tanpa aku
Sama sekali tidak bisa berlanjut. Masih berakting ya? Kau pikir kau orang besar? Tanpa kau tidak ada apa-apa. Yang bisa dilakukan kan? Pura-pura. Teruslah berpura-pura denganku. Kata-kata bijak sulit diikuti. Hanya ingin menemui jalan buntu. Keamanan. Keamanan. Tangkap orang ini yang tidak tahu tempatnya. Tendang dia keluar. Dan hajar dia lagi. Buat dia merangkak keluar dari tempat ini. Di kehidupan selanjutnya, dia akan mengingat hari ini. Hentikan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tuan, maaf saya terlambat, mohon. Hukum saya. Tidak apa-apa. Beraninya kau berbicara sembarangan. Berbicara kepada Tuan Jing seperti itu, menurutku kau buta akan kebesaran. Dan tidak tahu berterima kasih. Adik perempuan, kau lagi. Apel, kesini untuk membela bajingan ini. Kau di sini untuk berakting juga. Apa? Kau Jin Chen, aktor bayaran murahan. Teruslah berakting sekarang ini. Baiklah, baiklah. Dewa Perang Dongyu sudah mengatakan, kediaman satu ini adalah Marsekal Naga. Kau gadis kecil, masih di sini bermain-main. Aku pikir, kau bukan pelayan Marsekal Naga. Dan tentu saja bukan aktor. Kau, kemungkinan besar adalah simpanan anak ini bukan. Kau tahu apa? Kau benar-benar terlihat seperti berwajah licik. Sepasang bajingan. Mengapa Jing Chen selalu menipu? King kami, buka jalan sendiri. Agar dia bisa bersama wanita ini. Hidup bersamakan. Ibu. Siapa ibumu? Jiang Chen. Aku selalu berpikir, kau jujur. Aku jelas sudah. Itulah mengapa aku mencoba segala cara untuk membantumu pergi. Tapi kau menipuku di mana-mana. Tidak, bukan begitu. Bukan seperti ini, King. Kau harus mempercayaiku. Kau adalah satu-satunya istriku. Kau adalah satu-satunya wanita bagiku. Nona lu tolong percayalah, Tuan Jing. Dia bukan seseorang yang bisa kuajak terlibat. Aku hanya seorang pelayan. The film was translated and King. narrated by M Cukup. Media. Semuanya sudah berakhir. Mari kita bercerai. King. Nona lu, kediaman satu memang milik Tuan Jing. Kau harus percaya padanya. Masih berani berbohong. King demi kalian, sudah berusaha keras. Namun kau begitu, tidak tahu berterima kasih. Karena itu, kalau begitu ikut aku bertemu. Dewa Perang Dongyu, pada saat itu, siapapun yang berbohong, akan segera terungkap. Baiklah. Ayo kita temui Dongyu sekarang. Aku juga baru mikir gitu. Mari kita dengar apa katanya. Kunci yang kucuri. Baiklah. King, percayalah padaku. Semua ini, setelah bertemu Dongyu, akan ada kesimpulan. Kau diambang kematian. Tentu saja ini untuk King kami, meninggalkan kesan yang baik. Meskipun begitu, kau tetaplah seorang, benar-benar bajingan. Dewa Perang Dongyu, aku sudah menangkap pencuri yang mencuri kunci. Dewa Perang Dongyu, baru saja keluar untuk suatu urusan. Aku akan segera melaporkan masalah ini kepadanya. Berani mencuri kunci Marsekal Naga. Kau tidak akan luput dari kesalahan bahkan jika kau mati. Zhang Bei. Apakah kau tahu identitas si pencuri yang kau bicarakan? Seorang pencuri kunci. Identitas macam apa yang bisa dia miliki? Kau terus membelanya. Kau pasti kaki tangannya. Ketika Dewa Perang Dongyu kembali, kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Sebaiknya kau berlutut sekarang dan minta maaf. Maka kami mungkin akan mengampunimu. Jika tidak ada yang bisa membantumu nanti. Berlutut, hanya kalian semua. Sebaiknya kau pikirkan, bagaimana kau ingin mati nanti. Ya masih saja berakting di sini. Tunggu saja dan lihat, berapa lama kau bisa sombong. Tuan muda Chen jangan buang kata padanya. Dia bahkan berani menyinggung bawahan Dewa Perang Dongyu. Bukankah kau hanya mencari mati? Orang seperti ini tidak pantas mendapat simpati. Kunci ini diberikan kepadaku. Setelah Dongyu kembali, semuanya akan beres. Nama Dewa Perang Dongyu. Apakah itu sesuatu yang pantas kau sebutkan? Seseorang tampar mulutnya. Menarik. Tapi untuk melawan Dewa Perang Dongyu, kau masih terlalu hijau. Bajingan ini, dia sangat pandai berkelahi. Dewa Perang Dongyu, juga seorang prajurit keturunan surga. Agaknya bawahannya, juga tidak bisa diremehkan dalam seni bela diri. Tapi, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Kau memiliki keterampilan seperti itu. Siapa sebenarnya kau? Dasar orang bodoh buta. Dia adalah yang mulia Marsekal Naga. Menyamar sebagai Marsekal Naga.
Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Marsekal naga tak tertandingi dalam kekuatan ilahi. Kau pencuri kunci. Bagaimana bisa kau membandingkan? Kau mencuri kunci. Kau pura-pura jadi Marsekal naga. 10.000 kematian tidak akan menembus kejahatanmu, Tuan. Keterampilan orang ini sangat luar biasa. Dia masih berani pura-pura jadi Marsekal naga. Dia pasti mata-mata yang dikirim oleh seseorang. Mata-mata. Tidak heran keterampilannya lebih baik dariku. Dia pasti mata-mata yang dikirim dari luar. Menghabiskan begitu banyak usaha untuk menyusup ke tempat seperti Jiangchen. Pasti ada konspirasi. Kau, bawahan Dewa Perang Dongyu tak bisa bedakan benar dan salah. Ketika Dewa Perang Dongyu kembali, aku pasti akan menasihatinya untuk menghukummu dengan berat. Tangkap mereka berdua. Untukku. Mata-mata musuh. Kita tak boleh biarkan mereka kabur. Setelah semua itu, kau adalah agen rahasia. Pria ini menyimpan niat buruk. Dia sudah lama ngintai di rumah. Untung kau tidak memberinya posisi penting. Jiang Chen, selama bertahun-tahun ini, kau tinggal di rumahku. Apakah itu untuk pekerjaan penyamaran? King King, tolong percayalah padaku. Aku bukan agen rahasia. Kunci itu memang diberikan kepadaku olehnya. Dan kau masih berani bilang kau bukan agen rahasia dengan semua kemampuanmu. Jika kau benar-benar ingin membantu keluarga lu kami sekarang, pasti sudah lama makmur. Kau lebih memilih tinggal di keluarga lu kami, melakukan pekerjaan rumah, cuci baju masak 3 tahun penuh. Jika kau tidak bersembunyi, untuk apa itu? Aku tahu orang ini. Bertindak mencurigakan. Ternyata dia agen rahasia. Untung kita tahu lebih awal. Kalau tidak, perjamuan penyambutan hari ini jadi perjamuan gerbang Hongya. Untungnya Tuan Muda Chen menemukannya tepat waktu. Jika agen rahasia ini tidak dilenyapkan, Dacia tidak akan pernah damai. Bagus sekali. Jika agen rahasia tidak disingkirkan, Dacia tidak akan pernah damai. Dia adalah yang mulia Marsekal Naga. Kalian cuma ikut-ikutan omongan orang, membingungkan yang benar dan yang salah, dan tidak menghormati Marsekal Naga. Sudah pikir konsekuensinya? Aku sudah mengirim pesan kepada Dewa Perang Dongyu. Dia akan segera kembali. Saya ingin melihat bagaimana kalian semua menyelesaikan ini. Kau, Tunggu, baiklah, kalau begitu, kita tunggu saja dia datang. Bagus sekali. Bajingan tidak tahu malu. Beraninya kau duduk di sana. Turun sekarang. kau bajingan. Kau berani memukul Tuan Muda Chan kami. Apa kau sudah bosan hidup? Dengar bajingan. Ketika Dewa Perang Dongyu kembali, aku akan menjualmu ke pedesaan. Tuan. Dia benar-benar berani bertindak di wilayah Anda. Bagaimana kalau kita memberinya sedikit hukuman? Semuanya akan menunggu sampai Dewa Perang Dongyu kembali sebelum kita membuat keputusan. Kau, apakah kau agen rahasia atau bukan? Tidak, Lalu dengan kemampuan seperti itu, namun kau menyembunyikannya, dan setiap hari di rumah, kau mencuci pakaian, dan memasak, menyapu, dan mengepel lantai, tidak pernah menyebutkannya padaku. King King. Selama bertahun-tahun di sisimu, aku hanya ingin menjadi orang biasa. Aku tidak ingin terlalu membebanimu. Punya sedikit The rasa film was malu dong. translated and Kau jelas narrated by menyimpan M niat Media. buruk. Namun kau masih bersikap mesra di depan King King. Akan ku beritahu Jin Chan. Itu tidak berguna. Orang biasa. Berhentilah membanggakan diri. Kau hanya seorang bajingan. Marsekal Naga, setelah bertempur lama di perang, untuk melindungi semua orang, kau begitu buta, memfitnah orang lain dengan tuduhan palsu, sungguh memilukan. Bekas luka. Luka-luka itu. Apa kau benar-benar Marsekal Naga Agung? Bekas luka ini mungkin sudah disiapkan sejak lama. Aku dengar, agen-agen rahasia itu sangat tangguh. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka mungkin pakai segala cara. Tuan Muda Chen benar. Saat berakting, seseorang harus mengerahkan segalanya. Bekas luka hanyalah taktiknya. Tahun-tahun awal, agen rahasia yang tertangkap di perbatasan juga memiliki banyak bekas luka palsu. Jika Marsekal Naga tidak melihatnya sejak awal, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Sekarang situasinya terulang kembali. Anda memang menggunakan trik yang sama. Kau sudah keterlaluan. Sekarang aku akan melaporkan ini kepada Tuan Feng Jiu. Mencoba mengirim pesan, sama sekali tidak mungkin.
Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Bahkan jika Kaisar Giok sendiri datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Bagaimana Dongyu biasanya mendisiplinkan bawahannya sangat tidak masuk akal. Beraninya kau berani menyebut nama Dewa Perang Dongyu. Entah kau agen rahasia atau bukan. Dia adalah Dewa Perang Dongyu. Dia adalah pahlawan Dacia. Kau tidak bisa berbicara tentang dia seperti itu, King. Jangan lagi tertipu olehnya. Biarkan saja dia berpura-pura. Ketika Dewa Perang Dongyu tiba, kita akan lihat bagaimana dia menghadapinya. Tuan, haruskah aku membawa Dewa Perang Dongyu kembali? Mencoba melarikan diri, tidak mungkin. Aku mengerti sekarang. Kau ingin menggunakan nama Dewa Perang Dongyu untuk memanggil bala bantuan. Mimpi saja. Kalian, kemarilah. Jaga pintu baik-baik untukku. Jangan biarkan dia kabur. Hanya dengan kekuatan kalian beberapa orang, kalian bisa lawan Marsekal Naga. Tuan Shang, Dewa Perang Dongyu menemukan agen rahasia di Jiangcheng. Dia suruh aku lapor. Perjamuan penyambutan Marsekal Naga, dia tidak bisa hadir. Ada juga agen rahasia di sini. Kau sengaja tunjukkan diri di perjamuan penyambutan. Itu pasti untuk berkoordinasi dengan kaki tanganmu, bekerja dari dalam dan luarkan. Agen rahasia lain, Jiangcheng benar-benar memiliki masalah yang dalam. Si penyamar Marsekal Naga ini pasti sudah tahu tentang Dewa Perang Dongyu, ketidakmampuan untuk kembali. Itulah mengapa dia begitu sombong, Tuan. Agen rahasia ini sangat sombong. Bagaimana kalau kita mengeksekusinya di tempat? Ya Tuan, perkataannya masuk akal. Coba kupikir dia tinggal di rumah kita selama 3 tahun. Aku memberitahumu, itu membuatku merinding. Dan dia bahkan secara khusus memilih hari ini. Dia pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Si Miao sebenarnya apa yang terjadi? Tuan, teleponnya hancur. Kita belum tahu situasinya untuk sekarang. Masih mencoba membocorkan informasi. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyebarkan berita dari sini. Jika kami adalah mata-mata, kau pasti sudah mati sejak lama. Apakah kami masih membutuhkanmu untuk menyusahkan kami seperti ini? Itu benar. Sepertinya tidak ada seorang pun di sini yang sebanding dengannya. Mungkinkah pria ini, dia benar-benar Marsekal Naga? Marsekal Naga benar-benar menyedihkan. Mustahil Tuan Marsekal Naga. Jelas tidak seperti itu. Tapi jika dia mata-mata, itu juga tidak masuk akal. Apa yang tidak masuk akal? Menurutku itu sangat masuk akal. Dia tidak bergerak, justru untuk menjaga agar semuanya tidak memburuk. Jika segalanya sekali memburuk dan Marsekal Naga tiba, bukankah dia akan mati? Bibi benar. Aku dengar. Mata-mata selalu penuh tipu daya. Aku pikir dia memainkan trik seperti itu. Pasti mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Itu benar. Dia tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan orang ini kabur. Lebih baik eksekusi di tempat, agar mata-mata itu tak buat masalah lagi. Kalian semua diam. Si Miao, ikut aku. Jiangcheng, kamu mau pergi kemana? Apapun yang terjadi, kau harus menunggu Dewa Perang Dongyu kembali. Aku akan menangani mata-mata itu. Seorang mata-mata. Mata-mata apa? Bukankah kau mata-mata? Kau akan berurusan dengan mata-mata. Kau hanya mencoba melarikan diri. King. Kau harus percaya padaku. Aku bukan mata-mata. Jika aku benar-benar mata-mata, tidak seorang pun di sini akan selamat. Aku percaya padamu. Berhenti. Apa aku membiarkanmu pergi? Dan kau masih berani bertindak sombong di sini? Cepat hentikan dia. Dia mata-mata. Cepat. Laporkan masalah ini kepada Dewa Perang Dongyu. Identitas orang ini misterius. Jika dia benar-benar mata-mata, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Di luar pintu perjamuan, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Kau pergi hubungi Feng Jiu. Aku akan mencari Dongyu. Ya, Dacia, Di dalam gang kecil, Dewa Perang yang terkenal, tidak lebih dari ini. Dewa Perang Xianin. Mengalahkanmu semudah membalik telapak tangan. Dragon Marshal masih punya waktu luang untuk buat jamuan sambutan. Dewa Perang Hangxi. Dia tidak tahu bawahannya sudah akan dipukuli sampai mati. Dewa Perang Jinyan. Bukan hanya bajingan ini. Bahkan jika Marsekal Naga Dacia datang, juga akan mati di tanganku. Hari ini,
Aku akan membuat darah Marsekal Naga Dacia membersihkan perjamuan ini. Aku meremehkan. Kau hanya berkhayal. Bagaimana mungkin Dacia? Karena beberapa hama sepertimu jatuh ke dalam kekacauan. Kau sudah diambang kematian, namun masih keras kepala. Jangan khawatir. Aku akan membawa kepalamu dan membiarkanmu menyaksikan semua ini. Kami baru saja keluar dari pengasingan setelah mencapai kekuatan ilahi yang besar. Jangankan kau, bahkan Marsekal Naga akan sulit menahan satu serangan telapak tanganku. Jangan bicara dengan bajingan ini lagi. Cepat habisi dia, agar kita bisa mengurus hal-hal penting. Aku tidak sabar untuk memandikan Dacia dengan darah. Tuan Marsekal Naga, aku tidak bisa lagi melayanimu. Tuan Marsekal Naga, mereka memanfaatkan perjamuan penyambutan untuk serang tiba-tiba dan bikin masalah. Mereka tidak boleh dilepaskan begitu saja. Aku akan menghadapi mereka. Bukankah ini Marsekal Naga Dacia? Setelah bertahun-tahun ini, kau masih belum ada kemajuan. Bagaimana jika kau adalah Marsekal Naga? Hari ini, biarkan bawahanmu melihat betapa sengsaranya kau mati di tangan kami. Kultivasi kami bertiga sudah memasuki alam ilahi. Hanya kau saja tidak bisa mengalahkan kami bertiga. Kami bertekad untuk berhasil. Kami telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Hanya beberapa hama sepertimu. Aku tak duga setelah sekian lama kau akan menjadi semakin tidak tahu batasanmu sendiri. Kita semua jelas berada di alam dewa. Namun dengan kultivasimu, kau hanya bisa menganggapku berada di alam dewa. Tidak terduga. Aku sudah lama menembus alam dewa dan memasuki alam transformasi dewa. Kau tidak bisa membunuh kami. Itu akan memicu perang. Hanya beberapa dari kalian. Dan kalian pikir bisa memulai perang. Tuan, bawahan ini merasa malu. Membiarkan mereka melancarkan serangan mendadak. Benar-benar memalukan bagimu. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Tidak mungkin menghentikan mereka. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Pergi dan beritahu mereka bahwa jamuan selamat datang dibatalkan. Juga selidiki apakah ada mata-mata lain di berbagai negara kota. Ingat, sama sekali jangan biarkan itu memengaruhi keselamatan rakyat biasa. Dimengerti. Halo. Tuan, ada juga mata-mata di antara barisanku. Sepertinya serangan ini cukup berskala besar. Bagaimana keadaan di pihakmu? Saya terluka, tapi para mata-mata semuanya sudah dimusnahkan. Aku mengerti. Hati-hati. Aku awalnya berniat mengampuni nyawa kalian. Tapi sepertinya aku harus membasmi kalian sepenuhnya. Keluarga Lu. Kau bajingan. Kau benar-benar tidak ada gunanya. Jika bukan karenamu, keluarga kami sudah di perjamuan dengan Dewa Perang Dongyu, menjalin koneksi. Itu karena kau merusak perjamuan itu. Perjamuan itu dibatalkan. Ini semua karena kau yang menyebabkan pembatalan perjamuan. Semua keluarga besar dan kami menaruh dendam. Kolaborasi mereka sebelumnya semuanya dibatalkan. Ini semua karena kau, keluarga Lu kami, mengalami kemunduran besar. Kontribusi apa yang bisa kau berikan kepada keluarga kami? Jamuan dibatalkan karena ada agen rahasia yang menyusup ke Jiangcheng. Dongyu sebagai dewa perang seharusnya secara alami pergi dan menangani masalah yang lebih penting. Kau pikir kau ini siapa sebenarnya? Bahkan jika ada agen rahasia yang menyusup ke Jiangcheng, apa hubungannya itu dengan bajingan sepertimu? Lihat saja dirimu. Paling-paling keahlianmu sedikit lebih baik. Untuk apa lagi kau berguna? Selama bertahun-tahun ini di keluarga Lu kami, kau hanya menumpang hidup dari kami.
Proyek, kau tidak bisa bernegosiasi. Bisnis, kau tidak bisa membantu. Kau hanya tahu cara menghambat kami. Ada apa dengan wanita ini? Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan dia? Tentu saja si bajingan itu. Aku bicara tentang Jing Chen. Kau kembali sendiri, dan itu tidak masalah. Tapi kau membawanya kembali bersamamu. Apa? Kau pikir anggota keluarga kami sudah mati semua? Kau benar-benar tidak menganggap kami, keluargamu, serius kan? Nyonya Wang, keadaannya tidak seperti yang kau bayangkan. Cukup. Jiang Chen, kepulanganmu membuktikan kau bukan agen rahasia. King King. Meskipun kau bukan agen rahasia, kau memang telah membawa keluarga lu ke situasi tanpa jalan kembali. Kemerosotan keluarga kami dari status kelas 2 menjadi keluarga kelas 3. Tidak terpisahkan darimu. Ya. Aku membatalkan jamuan itu. Itu memang memiliki dampak negatif pada keluarga lu. Tapi tugas paling mendesak sekarang untuk habisi mata-mata itu. Berhenti. Kau akhirnya mengakui sekarang bahwa perjamuan dibatalkan karena kau bukan begitu. Bagus. Karena kau sudah mengakui bahwa perjamuan itu dibatalkan karenamu. Maka pergilah sekarang. Dan ganti rugi semua. Kerugian keluarga kami. Ganti rugi kerugian. Jika kau tidak bisa mengembalikannya, Jing Chen, maka jangan pernah kembali. Pergi. Pergi. Keluar. 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 Sial sekali katakan padaku. Apa yang terjadi pada keluarga lu kami? Sampai mengalami bencana seperti ini. Seluruh keluarga kita harus pergi mengemis. Tuan ini. Di depan rumah keluarga lu. Sudahlah, kesalahpahaman keluarga mereka terhadapku bukanlah hal baru. Sekarang dengan adanya agen rahasia, mari kita tangani dulu masalah besar ini. Dan singkirkan itu. Ya Tuan. Jiang Chen. Kau tidak mengatakan apa-apa. Dan pergi begitu saja bersamanya. Apa yang masih kau sedihkan? Aku bahkan tidak ingin bicara tentangmu. Bajingan ini adalah suamimu. Aku memberitahumu. Besok berdandanlah yang cantik untukku. Ambil kembali proyek yang hilang itu. Kembali untukku. Kakak, dengarkan saja ibu. Keluarga Lin yang dulu tidak bisa diandalkan, dan sekarang keluarga Lin telah jatuh. Kali ini sempurna. Saat kau pergi untuk membahas kerjasama, untuk menemukan dirimu yang baru, suami yang baik, jangan terus memikirkan bajingan itu lagi. Baiklah. Besok aku bahas kerjasama. Tepat sekali. Ini putri baik ibu. Sayang ibu memberitahumu. Kamu harus mendengarkan ibu. Dan kamu harus menemukan keluarga yang baik. Jika itu terjadi, keluarga lu kita akan kembali ke status semula. Katakan padaku, ruang interogasi. Berapa banyak lagi orang yang kau miliki di wilayah Dacia? Anda adalah Marsekal Naga Dacia. Aku menyarankanmu untuk tidak membuang waktu pada kami. Berbaring saja dan mati. Bahkan jika kau menangkapku, kami tetap tidak akan mengatakan apa-apa. Daciamu akan segera menjadi milik kami. Marsekal Naga yang interogasi kami. Kau sebaiknya menunjukkan rasa hormat. Di sini, setiap orang harus mengungkapkan sesuatu. Dongyu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Tuan Hangshi, kau benar-benar membunuh. Tuan Hangshi, ketiga tuan ini sudah menembus ke alam dewa. Kau bunuh mereka dengan satu tangan. Kau benar-benar membunuh ketiga tuan ini. Katakan padaku rencanamu. Aku jamin. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Kami sudah lama siap mati. Asal bisa mandikan Dacia dengan darah, apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Bahkan jika kau adalah Marsekal Naga, lalu kenapa? Bahkan dalam kematian kami tidak akan melepaskanmu.
Apa maksudmu? Saat kau menginterogasi kami, istrimu mungkin sedang dijamah oleh beberapa pria. Kau berani bawa kedua orang ini, potong-potong mereka, dan berikan pada anjing. Kantor Lucky. Pergi. Ketua Lu, cepat lari. Ada agen rahasia di luar. Wanita ini terlihat cukup bagus. Dengan payudara dan pantat, dia jauh lebih feminin daripada wanita Feng Jiu itu. Tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Tunggu sebentar. Aku ingin menjadi yang pertama mencicipinya. Ini Dacia. Beraninya kau menyentuhku. Cukup berkarakter. Tidak heran Marsekal Naga menyukainya. Ikat dia. Ikat dan bawa dia pulang. Lepaskan aku, Jiang Chen, selamatkan aku. Jiang Chen. Marsekal Naga yang terhormat. Aku lama kagum pada namamu. Sekumpulan bajingan kecil. Hanya bisa pakai taktik tercela. Marsekal Naga yang terhormat. Apakah itu tercela, atau tidak itu tidak penting. Selama itu berhasil. Wanitamu sekarang ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah malam ini ke gudang terbengkalai keluarga Lin di Jiangchen. Jika kau terlambat, Lepaskan aku. Ruang konferensi. Jika kau berani menyentuh bahkan sehelai rambutnya, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Tuan Marsekal Naga, lokasi Nona Lu sudah ditemukan. Segera kirim divisi Phoenix. Menyiapkan penyergapan dan mengepung mereka. Aku akan pergi sendiri. Ya Tuan Marsekal Naga. Keluarkan perintah ke semua unit. Semua pusat komando pertempuran. Hentikan semua misi. Basmi sepenuhnya semua agen rahasia. ya, Selama agen rahasia belum dilenyapkan, Dacia tidak bisa tenang sehari pun. Ya, ya, ya. semua orang di pasukan divisi Phoenix. Tunda semua misi saat ini, luncurkan pengepungan dan penumpasan skala penuh. Dengan segala cara. Untuk membasmi agen-agen rahasia. Pusat Komando Timur. Sampaikan perintahku. Terapkan kesiapsiagaan tempur tingkat 1. Tingkatkan intensitas patroli di malam hari. Sama sekali tidak boleh melepaskan satu pun agen rahasia. Semuanya dengarkan perintah. Perintah Marsekal Naga adalah prioritas tertinggi. Basmi agen rahasia. Jiangchen telah memasuki keadaan siaga tempur darurat. Sepenuhnya bekerja sama dengan Marsekal Naga. Ya, Komando Pusat Dacia. kita akan menyerang dari dua arah. Untuk melakukan pengepungan, pasukan khusus akan menyusup dan memecah belah. Komandan, Marsekal Naga telah muncul di Jiangchen. Sekarang semua wilayah telah memasuki keadaan siaga tempur. Timur dan Barat telah menemukan dan memusnahkan beberapa agen rahasia. Pusat Komando Utara dan Selatan juga telah membuat persiapan darurat. Dacia mungkin akan mengalami perubahan drastis. Gudang terbengkalai di Jiangchen. Gadis kecil ini, sosok ini, terlihat cukup menggoda. Bagaimana kalau kita urus dia dulu? Qian Bao. Apa kau tidak ingin hidup? Apa kau tidak tahu wanita siapa dia? Penyebaran kita begitu menyeluruh. Bahkan jika 10 gajah datang, mereka akan hancur sampai mati. Dia masih bisa hidup dan melarikan diri. Lancang. Jiang Chen. Lari cepat, mereka punya jebakan. Mengesankan. Kau benar-benar berani datang sendirian seorang diri. King. Maafkan aku karena membuatmu melalui ini. Jiang Chen, aku salah paham padamu. Jangan khawatirkan aku. Lari cepat. King. Jangan khawatir. Sungguh menyentuh. Sayang sekali. Kalian berdua tidak ada yang bisa pergi. Kalian berdua. Sebelum melakukan ini, seharusnya kalian pikirkan akibatnya. Jadi kau akan bergerak. Aku sangat takut. Xiaohu, dia datang sendirian seorang diri. Pahlawan selamatkan jelita. Bagaimana kau bisa begitu? Tidak sopan. Jika keluargaku tidak terlibat, aku mungkin masih membiarkan kalian hidup. Tapi sekarang, kalian pasti akan mati. Apa kau pikir? Kami berdua sama seperti bajinganmu? Apa kami sama? Keluar. Jika kau membawa orang, mungkin akan ada secercah harapan. Tapi sekarang,
Ini jalan buntu. Penundaan menimbulkan masalah. Serang. Sekelompok bajingan kecil. Berani membuat masalah di Dacia. Kalian mencari mati. Ini. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua adalah ahli tingkat atas. Kau. Pakar tingkat atas. Mereka bukan apa-apa. Kau adalah seorang master. Pantas bagi kami saudara-saudara untuk bergerak. Jiang Chen, Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Di mataku, kalian berdua hanyalah bukan apa-apa sama sekali. Serang aku bersama. Ada apa? Takut. Terlambat. Keluarga Lu. King King. Apa yang terjadi padamu? Anakku, Kamu Jiang Chen. Kakakku menikahimu. Selama bertahun-tahun, dia tidak mendapat pujian tapi dia tetap berusaha. Bagaimana kau bisa menindasnya seperti ini? sudah kubilang kamu itu, bajingan tak tahu berterima kasih, mengintimidasi wanita. Keahlian macam apa itu, Ibu? Ini tidak ada hubungannya dengan Jiang Chen. Ya, aku di perusahaan. Aku diculik oleh agen rahasia. Jiang Chen menyelamatkanku, anakku. Kamu pasti bingung. Kamu diculik oleh agen rahasia, dan dia menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin dia yang menyelamatkanmu? Meskipun dia tahu sedikit bela diri, kamu tidak akan sampai berbohong untuk menipu kami kan? Aku... Tidak, kakak. Ada apa denganmu? Mungkinkah kau telah menaruh perasaan padanya dan bersekongkol dengannya untuk menipu kami? Aku tidak berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya. King King, kau abaikan perkataan ibumu. Kamu benar-benar mengabaikannya. Ibu terus menyuruhmu untuk cepat-cepat menceraikannya. Kamu tidak mau menceraikannya, itu satu hal. Tapi kamu bahkan membela dia. Kamu benar-benar sudah dicuci otak oleh bajingan ini. Kau, keluar. Jangan pernah lagi temui kakakku pergi. Xiao Yong, apa yang kau lakukan? Kak, jangan terus membelanya baik. King King. Kalau begitu, aku akan pergi mengurus beberapa hal dulu. Aku akan kembali setelah selesai. Enya, Salam Marsekal Naga. salam Marsekal Naga. Halaman keluarga Lu, bangkitlah. Marsekal Naga, Legion Divisi Phoenix siap. Siap ikut menumpas habis. Marsekal Naga, Komando Dacia sudah siap. Siap setiap saat untuk memberikan data operasi The film penumpasan. was translated Marsekal and Naga, semua narrated pasukan by di Jiangchen M-Media. telah dikerahkan sesuai perintahmu, menunggu perintahmu. Semuanya dengarkan. Ya, Musuh asing menyakiti tanah Dacia kita. Mengabaikan etiket bawahan. Menabur perselisihan di antara tetangga. Dan jika kejahatan tidak dihukum, apa yang harus dilakukan? Bunuh, bunuh. bunuh. Kita serang mereka. Semuanya bentuk barisan. Bunuh musuh asing. Sesuai perintah. Sesuai perintah. Di bawah perintah Marsekal Naga, pos-pos terdepan musuh jatuh dan puluhan ribu tewas. Komando Pusat Dacia. Marsekal Naga, Panglima tertinggi, para mata-mata di barat, telah sepenuhnya dibersihkan. Operasi penumpasan Dacia, fase pertama sudah berjalan ke tahap akhir. Marsekal Naga. Operasi penumpasan ini dilaksanakan dengan sangat baik. Tidak heran sebelumnya begitu banyak informasi bocor. Ternyata musuh asing telah menyusup begitu dalam ke dalam barisan kita. Menurutku Marsekal Naga seharusnya menjadi Raja Alin. Baru kemudian itu akan sepadan dengan kontribusi Marsekal Naga telah berikan selama periode ini. Marsekal Naga, apa kau punya pemikiran? Sebagai Marsekal Naga dan seorang jenderal militer, memberikan kontribusi kepada Dacia hanyalah hal yang benar dan pantas. Kali ini, ikuti saja peraturan Kementerian Ritus untuk hadiah dan hukuman. Namun, ketika King King dan aku bersama sebelumnya, tidak ada pernikahan yang diadakan. Kali ini, untuk menebus penyesalan itu, aku ingin memberinya sebuah pernikahan akbar. Kami akan sepenuhnya bekerja sama, Marsekal Naga.
Markas musuh. Karyaku yang susah payah diselesaikan, ini begitu mudah dilenyapkan. Marsekal Naga, aku akan membuatmu membayar harganya. Keluarga Lu. Tuan muda Bian dari Jingcheng akan datang ke rumah kami sebagai tamu. Dia bilang dia ingin memperkenalkan keluarga kami pada sebuah proyek besar. Kita tidak boleh mengabaikan mereka. Xiaoyang, berhenti mengutak-atik itu, atur dengan benar. Sekarang putar. Benar. Lihat betapa nyamannya ini terlihat. Baiklah. Aku bilang dasar gadis sialan. Kenapa kamu belum pergi membersihkan diri dan berpakaian? Mereka akan tiba sebentar lagi. Mereka secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Karena mereka ingin bertemu denganku. Mereka pasti ingin melihat kemampuanku. Kemampuanku tak ada kaitan dengan penampilan. Apa? Sejak aku mengusir bajingan itu, setelah mengusirnya, kamu sudah belajar membantahku. Benarkah begitu? Kau akan mati di tanganku suatu hari. Tuan Muda Bian, Tuan Muda Bian, keluarga kami sudah lama menunggumu. Bianxi. King kami, tidak enak badan 2 hari terakhir ini. Jati dia belum merias diri. Tolong jangan tersinggung. Nona Lu bagai teratai di lumpur. Segar dan murni. Kecantikan seperti itu secara alami tidak perlu merias diri. Anda benar-benar berjiwa besar. Silakan duduklah. Kemarilah duduklah. Aku pernah kerja sama dengan Nona Lu sekali. Dan prosesnya sangat menyenangkan. Oleh karena itu, saya sangat mengakui kemampuan Anda. Saya berniat dalam kapasitas pribadi saya untuk menginvestasikan 50 juta di keluarga Lu Anda. Kami sedang bicara tentang Tuan Muda Bian. Pandangan jauh ke depanmu luar biasa. Di Jiangcheng, King kami terkenal cakap. Investasi Anda adalah pilihan yang paling bijaksana. Tuan Muda Bian, yakinlah, keluarga Lu kami sama sekali tidak akan mengecewakan harapan Anda. Lagi pula, saya sebenarnya datang kali ini untuk melamar Nona Lu. Saya akan menyiapkan mahar setara dengan jumlah investasi. King, apakah kamu dengar itu? Lihatlah ketulusan Tuan Muda Bian. Aku memberitahumu, ini semua adalah keberuntunganmu. Tuan Muda Bian, tidak kakak ipar. Apa kau benar-benar bersedia menikahi kakakku? Kakak, cepat katakan ya pada kakak ipar. Cepat. Tuan Muda Bian, kurasa kau salah paham. Aku sudah menikah. Tidak mungkin aku menerima lamaranmu. Maafkan aku. Aku juga sudah mendengarnya. Tapi itu hanya seorang bajingan. Menantu yang tinggal serumah tidak lebih. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Sampai saat itu, aku akan memberinya beberapa juta saja. Dan bukankah dia akan senang hati menyingkir? Apakah kamu berbicara dengan otakmu? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tuan Muda Bian telah menunjukkan ketulusan yang begitu besar. Hanya investasi dan hadiah pertunangan bersama-sama berjumlah 100 juta. Kamu masih memikirkan bajingan itu? Apakah kamu gila? Tidak. Kakak, tolong diam. Jika kau tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya kau harus memikirkan keluarga Lu. Dengan 100 juta ini dan dukungan keluarga Bian, keluarga kami akan segera bergabung ke jajaran keluarga teratas Jiangcheng. Izinkan aku memberitahumu, King, kamu tidak bisa egois dalam masalah ini. Tuan Muda Bian, sejak zaman dahulu, Anda lihat pernikahan anak-anak. Orang tua yang mengatur semuanya, kamu hanya mengikuti. Jati mengenai masalah King, aku bisa membuat keputusan untuknya. Masalah ini sudah beres kalau begitu. Kakak ipar, pernikahanmu dengan kakakku, aku sepenuhnya mendukungnya. Mulai sekarang aku hanya akan mengakui kau sebagai iparku. Kalian berdua benar-benar memahami zaman. Adalah pahlawan sejati. Lusa aku akan berada di Hotel Royal Jiangcheng mengadakan perjamuan pertunangan akbar untuk King.
Sekalian aku akan umumkan kabar baik kolaborasi kedua keluarga kita. Betapa hebatnya. Sungguh hal yang luar biasa. King, apakah kamu melihatnya? Ketulusan Tuan Muda Bian. Biar ku beritahu, ini semua adalah keberuntunganmu, Ibu. Kakak ipar, aku pasti akan datang bersama adikku tepat waktu. Bagus sudah beres dengan senang hati. Aku ada urusan lain yang harus dihadiri. Jadi aku akan pergi sekarang. Tuan Muda Bian, silakan mampir. Sering-seringlah berkunjung. Kakak ipar, Kau harus sering berkunjung. jika kau butuh sesuatu panggil saja aku. Pergi cari Lukin. Suami bajingan itu. Selidiki dia secara menyeluruh. Dan kemudian... Ya Tuan Muda. King, lusa kamu akan tahu segalanya. Semua yang sebelumnya aku sembunyikan darimu. Akan ada jawabannya lusa. Aku akan menikahi Tuan Muda Bian dari Jingcheng. Apa? Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba menikahi orang lain? Tentu saja itu karena dia sangat berkuasa. Apa kau tahu? Tuan Muda Bian memberi King kita hadiah lamaran sebesar 50 juta. 50 juta. Bahkan jika kau ubah jadi uang tunai, itu mungkin akan memenuhi seluruh rumah ini. Ibu. Mengapa kau membuang-buang tenaga untuknya? Dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Bukan hanya 50 juta. Tuan Muda Bian juga mengatakan, dia akan menginvestasikan lagi 50 juta untuk keluarga kita. Dengan begini, bukankah keluarga kita akan menjadi keluarga teratas di Jiangcheng? Itulah mengapa aku bilang Jingchen, cepat keluar dari rumah The ini, film was Nya. translated and narrated by Jangan M merusak Media. keberuntungan King. Kau tidak berguna. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tahu kau terampil. Mungkin jika ada 10 orang di pihak lain, kau bisa menyelamatkanku. Tapi bagaimana jika ada 10.000 orang atau 1.000? Apa yang akan kau lakukan saat itu? Aku tidak peduli, aku akan mencari mereka. Jiang Chen, kau sudah berbuat cukup untukku. Waktu itu, aku tidak mau, tapi sekarang. King, bahwa kamu bersedia bersamaku. Aku sudah sangat bahagia. Tapi bisakah kamu menunggu sampai lusa, agar aku menyelesaikan segalanya? Selama kamu pergi ke hotel lusa, segalanya bisa diselesaikan. Tuan Muda Bian berasal dari Jingcheng. Kekuatan di belakangnya sangat kuat. Aku sama sekali tidak selevel dengannya. Jangan sampai kita semua terlalu tidak tahu diri. Percayalah padaku. Semuanya akan baik-baik saja. King. Lihatlah dua pakaian ini. Mana yang lebih bagus di ibu? Kau. Apa yang kau lakukan? Ku bilang apa yang kau lakukan? Kau selalu hanya seorang pecundang tak berguna. Dan kau masih ingin tidur dengan King kita. Kau keluar. Apa kau dengar aku? Keluar dari rumah ini, keluar. Jangan pukul dia. Kau masih melindunginya. Apa kau punya hati nurani? Kau akan merusak banyak kesempatan bagus King. Aku memberitahumu, Jing Chen, kau harus segera keluar dari rumah ini. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Apa kau dengar aku? Cukup. Demi King, aku sudah tak henti-hentinya mentolerirmu. Jangan memancing nasib. Tidak kau bajingan ini. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Beraninya kau berbicara seperti itu pada ibuku. Aku. Tidak berguna. Kau pria yang bergantung pada adikmu. Kamu tidak berguna. Kau terlalu kejam. Bagaimanapun juga, dia masih saudaramu. Aku menganggapnya sebagai saudara. Tapi apakah dia anggap aku sebagai ipar? Lihatlah tingkah lakumu. Apakah kau pantas menjadi iparku? Akan ku beritahu. Tuan Muda Bian di Jingcheng. Dia adalah iparku. Kau pikir kau ini siapa? Demi King, aku sudah tak henti-hentinya mentolerirmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lu yang aku memberitahumu. Itu tidak mungkin mulai sekarang. Kau. Apa kamu masih ingin bertarung? Baiklah. Aku ingin melihat. Apakah kamu bisa melihat matahari besok? Jiang Chen,
Pergi, tinggalkan Jiang Chen. Kalau begitu aku pergi dulu. Tapi jangan pedulikan mereka, Tuan Muda Bian itu. Pria ini benar-benar tidak tahu hukum. Tuan Muda Chen, kau akhirnya tiba. Akan kuberitahu. Pria ini, dia benar-benar berani melukai Xiao yang di rumah kita. Tulang-tulangnya sendiri terbuat dari apa sebenarnya? Tepat sekali Tuan Muda Chen. Dia bahkan mencoba memanfaatkan adikku. Setelah kami menemukannya, dia mengamuk karena malu. Merasa hebat juga karena bisa sedikit bela diri. Dia bisa menindas orang. Kau tidak masih berpikir bahwa kau dan King punya kesempatan kan? Aku akan bilang yang sebenarnya. King sekarang, tunangan Tuan Muda Bian. Itu Tuan Muda Bian. Bahkan aku harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Kau ini siapa? Beraninya kau bertindak begitu liar di sini. Keserakahanmu pada King sudah melakukan tabu besar terhadap Tuan Muda Bian. Kau harus melihat apa statusmu. Kau bahkan tidak pantas membawa sepatu King. Chen Fengdian, aku belum setuju untuk menikahi Tuan Muda Bian. Dan juga, jangan berani-beraninya kau di keluarga lu kami, menunjuk-nunjuk dan menuntut. King, kau bertindak bodoh. Itu Tuan Muda Bian. Selama kau mengikuti Tuan Muda Bian, bahkan keluarga Lumu di Jingxiang akan punya tempat. Aku benar-benar tidak bisa mengerti demi pria ini. Kau menyerah. Hidup mulia dan kaya sepadan kan? Urusanku bukan urusanmu. Berhenti apa? Tunggu, ada yang harus kukatakan. Hari ini Tuan Muda Bian, dia khusus ingin bertemu kau. Aku menasihatimu untuk patuh kembali bersamaku. Dia ingin menemuiku apa statusnya. Dan dia berharap aku pergi menemuinya. Minggir. Lancang. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Muda Bian. Bocah. Jangan terlalu sombong. Aku berdiri tepat di sini hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tuan Muda Chen, Tuan Muda Chen, apa kau baik-baik saja? kau berani memukul Tuan Muda Chen. Anak baik, kau berani menyentuhku. Bukankah kau hanya mengandalkan teknik gerakanmu yang sedikit lebih baik? Baik, kau tunggu saja. Kau akan bayar mahal. King, aku pergi dulu, sampai jumpa lusa. Dengar. Pergi tangkap Jiang Chen itu untukku. Dan robek dia menjadi 10.000 keping. Chen Feng. Meskipun sikap Jiang Chen tidak baik, setiap kali kaulah yang memprovokasinya lebih dulu. Kejahatan apa yang telah dia lakukan? King, aku tidak tahu apa yang salah denganmu. Kau telah terpesona olehnya. Apa bagusnya Jiang Chen Xin? Kau berkorban sebesar ini untuknya. Jiang Chen dan aku tidak akan bertemu lagi di masa depan. Biarkan saja dia pergi. Biarkan dia pergi dari Jiang Chen. Jalani hidup normal. Kejahatan apa yang telah aku lakukan sampai melahirkan putri sepertimu? Jika kau mempertahankan pria ini, cepat atau lambat dia akan menjadi momok bagi keluarga kita. Menurutku, lebih baik jika dia mati hari ini. Tidak, adik. Kau harus cepat-cepat menyingkirkan simpatimu. Ya. Begitu lusa tiba, kau akan patuh dan jujur. Bertunangan dengan Tuan Muda Bian. Mengerti? Chen Feng, aku sebagai Nyonya Bian bertanya padamu, bisakah Jiang Chen hidup? King, apa kau belum mengerti? Aku bisa melepaskannya, tapi membunuhnya hari ini adalah keinginan Tuan Muda Bian. Benar. Tuan Muda Bian benar. Momok ini tidak bisa dipertahankan. Dia harus disingkirkan. Bagus kalau dia mati. Tuan Muda Chen, ayo pergi. Tolong jangan marah, ayo pergi. Kau. Jiang Chen, kau harus selamat dan sehat. Tanah kosong. Musuh eksternal. Dia berani sembarangan di depanku. Kami diperintah datang dan bunuh kau. Sebaiknya kau menyerah. Menyerah. Bentuk formasi. Formasi rahasia telah berhasil diaktifkan. Tidak peduli seberapa kuat dirimu.
Selama kau memasuki formasi ini, kau pasti akan menjadi abu. Aku kira kamu memiliki kemampuan hebat. Sepertinya itu hanyalah trik kecil. Trik murahan. Ini adalah formasi pembunuh. Formasi pembunuh ya. Alam transformasi dewa. Siapa sebenarnya kau? Keahlian macam apa ini? Kau lebih mampu daripada yang kukira. Tapi sayang sekali. Setelah malam ini, tidak peduli seberapa sempurna penampilanmu, tidak ada yang akan mengingatnya. Kamu memanggil semua orang ini. Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Lalu kenapa kalau aku tidak? Bagaimanapun kau tidak akan melihat matahari besok pagi. Kamu pikir kamu bisa menahanku? Aku tahu dengan keahlianku, aku tidak bisa menahanmu. Tapi seseorang bisa. Dari mana kau mendapatkan benda ini? Boneka. Cepat katakan padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ampuni nyawaku. Kau harus menjaga dirimu sendiri dulu. Chen Feng. Ini pengkhianatan. Pengkhianatan apa kau mengerti? Kau telah menyinggung sosok yang kuat. Berapa banyak orang yang menginginkan nyawamu? Lalu kenapa kalau aku berkhianat? Selama aku membunuhmu. Setelah besok. Siapa yang tahu? Pergi robek dia berkeping-keping. Serang. Apa yang kalian tunggu cepat? Bisa menahan seranganku. Kau memang punya beberapa keahlian. Bagaimana bisa ini terjadi? Chen Feng. Sebagai tuan muda keluarga Chen, kau awalnya punya masa depan cerah. Tapi kau berkolusi dengan musuh luar, membahayakan keamanan Dacia. Aku akan segera mengeksekusimu. Hanya kau. Dengan hak apa kau mengeksekusiku? Kau hanya anggota keluarga lu, yang seorang menantu. Kau ingin mengeksekusiku. Kau tidak cukup pantas. Pengkhianatan. Lalu kenapa kalau itu pengkhianatan? Bahkan jika aku membunuh seseorang, selama keluargaku menggerakkan jari, tidak akan terjadi apa-apa sama sekali. Sedangkan kau bahkan mungkin akan diurus oleh keluarga Chen-ku. Sebaiknya kau berdoa untuk dirimu sendiri. Kurasa yang perlu berdoa untuk keberuntungan adalah kau. Tuan Feng Jiu. Dewa Perang Dong Yu. Kenapa kau di sini? Bawahanmu menyapa Tuan Marsekal Naga. Bawahanmu menyapa Tuan Marsekal Naga. Tuan Marsekal Naga tidak mungkin. Kau pasti membuat kesalahan kan? Tuan Marsekal Naga, bawahanmu melihat cahaya di timur Jiangcheng. Mencurigai musuh eksternal telah muncul dan datang khusus untuk menyelidiki. Memang ada musuh luar, tapi aku sudah mengeksekusi mereka. Kalian berdua. Di masa depan, sedikit lebih cepat. Jika itu orang biasa, mereka mungkin sudah kehilangan nyawa sekarang. Bawahanmu merasa malu. Tuan Marsekal Naga, Chen Feng telah berulang kali menentang atasannya. Dia bersekutu dengan musuh. Bagaimana ini harus ditangani? Tangani dia sesuai hukum negara. Sekarang kau tahu, aku akan mengeksekusimu. Tuan Marsekal Naga, aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Tuan Marsekal Naga, tolong ampuni aku. Tuan. Ciptaan sempurnaku. Murid kesayanganku. Begitu mudah dihancurkan. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membunuhmu sendiri. Ibu, itu sepertinya orang-orang dari pusat komando Dacia. Dan orang-orang dari pusat komando Jiangcheng juga ada di sini. Dia benar-benar tuan muda Jiangcheng. Lihatlah pengaruh ini. Dan koneksi-koneksi ini. Show yang dengan ipar seperti ini. Masih khawatir soal kerja. Tepat sekali. Kepala Sia, hadiah 5 juta, dan patung kuda emas. Pusat komando Jiangcheng secara kolektif mempersembahkan
Sepasang patung brokat cahaya mengalir. Begitu banyak emas. Berapa nilai semua ini? The film Di was masa depan, translated semua ini and akan menjadi narrated by milik M King kita. Media. Ibu hanya untuk pernikahan ini. Begitu banyak orang datang. Acaranya terlalu mega. Kakak ipar, lihat hanya untuk pernikahan ini. Ada hadiah-hadiah berharga seperti itu. Popularitasmu terlalu besar. Apa artinya ini? Ini hanya setetes air di lautan. Kubilang Tuan Muda Bian, lihat hari ini di upacara pertunangan kita. Semuanya orang terkemuka dan tokoh politik. Jadi kau lihat, keluarga Bian. Benar-benar keluarga terkemuka. Bibi, ini semua terkait bisnis. Meta, karena aku akan bertunangan. Wajar jika mereka datang. Aku akan bertunangan. Bagaimana bisa orang-orang ini ada di sini? Ada yang salah. Biar aku jawab telepon ini dulu. Ayah pesta pertunanganku. Orang-orang dari pusat komando Dacia. Bagaimana mereka semua bisa datang? Apa? Orang-orang dari pusat komando Dacia. Bagaimana mereka bisa ada di sana? Katakan padaku, haruskah aku atau tidak mengusir mereka? Tidak. Mungkinkah itu mereka? Ini pengkhianatan. Singkirkan dia. Tak ada yang akan tahu kau berkhianat. Setujui persyaratanku. Dan mulai sekarang nilai keluarga Bianmu akan berlipat ganda. Jika kau tidak setuju, nyawamu akan melayang. Aku setuju dengan persyaratanmu. Pilihan yang bijak. Lusa, suruh putramu bertunangan dengan wanita itu. Sedangkan aku menginginkan nyawa orang itu. Pasti mereka. Kalau tidak, siapa yang punya wewenang setinggi itu? Aku tidak menyangka mereka punya koneksi sedalam itu. Ibu orang penting lainnya telah tiba. Hei, berhenti. Sebenarnya orang ini. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Kubilang apa yang kau lakukan di sini? Jing Chen. Apa kau cemburu pada keberuntungan King kita? Hari ini adalah hari besarnya. Dan kau di sini untuk membuat masalah lagi. Di hari bahagiaku. Kenapa kalian semua di sini membuat keributan? Tuan Muda Bian, biar ku beritahu. Dia persis seperti yang kuceritakan padamu. Si bajingan itu menantu numpang di keluarga kita. Aku sudah bilang pada King untuk segera memutuskan hubungan dengannya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia hari ini mendapat keberanian untuk menerobos masuk ke sini. Tepat sekali. Kupikir itu orang penting. Jadi itu kau. Di depan para orang dewasa di keluarga kita, kau harus lebih dulu membuat perkenalan diri, bukan begitu? Perkenalan diri. Apakah dia pantas? Kau seorang pria dewasa. Bersembunyi di balik wanita. Kemampuan macam apa itu? Karena kalian semua sudah datang. Tidak satu pun dari kalian akan pergi. Ada jalan ke surga tapi kau tidak mengambilnya. Kau nekat masuk walau bukan jalan ke neraka. Tuan Muda Bian, hari ini kau harus menunjukkan padanya sebuah pelajaran. Aku memberitahumu, sebaiknya membuatnya menghilang selamanya dan tidak pernah lagi mengganggu King kita. Hari ini adalah pernikahanku dengan King. Hawa orangmu dan pergi sekarang. Aku bisa mempertimbangkan, tidak membuatmu masalah. Apa kau sudah gila? Dengar baik-baik, hari ini adalah upacara pertunanganku. Bukan pernikahanmu yang entah apa. Pernikahan, apa kau bermimpi? Apa kau belum bangun? Buka matamu lebar-lebar, baru bicara padaku. Jing Chen, aku tidak tahu apa yang sedang kau inginkan secara delusi. Mungkin, itu karena kau tahu King akan menikah dengan Tuan Muda Bian. Dan terprovokasi, kau sudah sedikit gila bukan? Hari ini aku akan menggunakan darahnya. Bawa keberuntungan ke pesta tunanganku. Hentikan. Tuan Muda Bian Jiang Chen datang untukku. Aku sudah menyetujui pertunanganmu. Biarkan dia pergi. Aku bersumpah, aku tak ada hubungan dengannya lagi. King. Jiang Chen, cepat pergi. Hari ini, aku tidak peduli apa yang kalian semua katakan. Tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan membuat keluarga lumu lenyap. Apa maksudmu?
Sama sekali tidak memikirkan keluarga lu, kan? King King, kau ikut masuk denganku. Aku akan memberimu kejutan. Jiang Chen, situasi macam apa ini? Apa kau masih bercanda? Cepat pergi. Aku tidak bercanda denganmu kali ini, sungguh. Hentikan, orang-orang yang datang hari ini, semuanya berstatus terhormat. Kau tidak tahu harga dirimu. Sendirikan, berani menerobos masuk begitu gegabah. Tidak. Satu orang di dalam. Bisa bernilai 10.000 orang sepertimu. Kau ini siapa, pergi sana. Orang-orang ini semua di sini untukku. Kenapa aku tidak bisa masuk? Aku bilang apa kau gila? Tokoh-tokoh penting di dalam. Kau tidak akan bisa menyentuh mereka seumur hidupmu. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Orang macam apa kau ini? Lupakan saja. Hari ini, aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu. Aku akan membiarkanmu melihat. Apa maksudnya perkumpulan pahlawan? Apa arti keluarga terkemuka dan selebriti? Bukankah ini pesta pertunanganku? Bagaimana ini bisa menjadi tempat pernikahan? Pergi. Panggil manajer hotel kemari. Bagaimana mereka menangani ini? Sebenarnya, secara logis, hotel tidak boleh salah begini kan? Oh benar. Kakak ipar menurutku, ini cukup bagus. Lihat. Bukankah ini jauh lebih meriah? Ya. Lupakan saja. Di hari yang penuh sukacita ini, aku terlalu malas untuk mengurus hal-hal ini. Para sahabat dan kerabat yang terhormat, hari ini adalah hari bahagiaku. Dan kebetulan, kalian akan lihat tontonan bagus. Orang ini adalah mantan suami tunanganku. Di hari bahagiaku ini, dia sengaja datang untuk menjadi pecundang. Dia tidak punya uang, namun dia berani datang dan merebut wanitaku. Tidakkah kalian semua merasa ini sangat lucu? Jiang Chen, dengan keahlianmu, kamu bisa melarikan diri. Kenapa kamu tidak cepat pergi? Kalian semua anggap ini masuk akal. Mengapa tidak ada yang tertawa? Mereka tidak tertawa, karena mereka semua adalah orang-orangku. Omong kosong. Tidakkah kau lihat siapa yang ada di sini? Panglima tertinggi Dacia. Dewa Perang Dongyu. Feng Jiu dari Legiun Keluarga Feng. Orang-orangmu konyol. Tuan, orang ini sangat arogan dan sangat tidak sopan kepadamu. Aku mohon izin, tolong serahkan orang ini kepadaku untuk dibereskan. Dewa Perang Dongyu, apa maksudmu dengan ini? Mengapa kau memperlakukan bajingan dengan sopan santun seperti itu? Bajingan itu menggelikan. Justru karena Tuan Jing, kita ada. Beraninya kau menyebut Tuan Jing bajingan. King King. Sudah kubilang aku akan memberimu kejutan. Apakah kamu memanggil semua orang ini? Aku tidak memanggil mereka. Tapi, mereka datang secara sukarela untuk menghadiri pernikahan kita. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Singkirkan dia dari sini. Jangan di sini, mengganggu pernikahan kita. Ya, Siapa yang berani? Ayah, kau akhirnya di sini. Orang ini dia. Dia bilang semua orang ini dipanggil olehnya. Lancang. Beraninya kau berbicara kepada Tuan seperti itu. beraninya kau memanggil Tuan bajingan. Kurasa kau bosan hidup. Karena aku berani datang hari ini, aku tidak takut kau buat masalah denganku. Hari ini siapapun itu yang berani menentang keluarga bianku, aku akan memastikan mereka tidak akan meninggalkan aula perjamuan ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap begitu kasar? Kau yang berbicara keras tadi bukan? Kalau begitu mari kita mulai denganmu. Untuk menjebak kalian semua di sini, aku mengerahkan banyak upaya. Namun karena kalian semua sudah di sini, itu menyelamatkanku dari kesulitan. Memberitahu kalian satu persatu. Mulai sekarang, aku akan mengambil setengah dari saham dari semua keluarga kalian. Jika tidak, ini akan menjadi nasib kalian. Tanpa hukum. Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Si Miao. Kau sangat sombong hari ini. Karena kau memilih untuk mengkhianati negara. Untuk mencapai tujuanmu sendiri. Mengkhianati negara. Betapa tidak tahu malunya.
Tidak heran gerakanmu begitu kejam. Memang orang luar. Tidak heran dia bisa melawan si Miao hingga Seri. Asal itu baik untuk keluarga Bian, untuk menjadi keluarga bangsawan terkemuka. Apa masalahnya? Keluarga Bian juga bangsawan sahabat. Tapi sekarang sudah berakhir. Berhenti berpura-pura. Anak muda apalagi kau? Semua orang yang hadir hari ini, tak ada yang bisa melarikan diri. Dengan trik picikmu, kau sebaiknya tidak muncul di depanku. Bergerak. Semua yang hadir. Jangan biarkan seorang pun hidup. Bocah ini. Sepertinya, aku meremehkan kekuatanmu. Orang-orang yang kau sebutkan Tuan, aku sudah menahan mereka semua untukmu. Meskipun aku tidak bisa membungkam mereka, mereka semua ada di sini. Karena kau tidak membungkam mereka, lalu apa yang kau katakan padaku? Bajingan. Ayah. 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 Aku akan melawanmu sampai mati. Aku. Beberapa tahun terakhir ini, fondasi yang susah payah kubangun. Kau sudah hancurkan itu sepenuhnya. Dan juga, agen rahasiaku yang tersembunyi. Kau secara pribadi melenyapkan mereka. Termasuk semua saluran yang kubuka. Kau dengan cepat menghancurkan semuanya. Dan murid-murid kesayanganku, satu persatu. Mereka semua mati di tanganmu. Kau bajingan. Kau benar-benar pantas mati. Mereka yang melanggar martabat negara kita akan dieksekusi tanpa ampun. Kalau begitu hari ini, kau akan mati. Dengan keahlian amatiranmu, beraninya kau merajalela di Dacia. Aku tidak rela. Siapa sebenarnya kau? Betapa menyedihkan. Kau akan mati dan masih tidak tahu siapa tuan kami. Usir orang barbar. Pertahankan tanah air. Dengan prestasi militer yang gemilang, kemuliaannya bersinar sepanjang zaman. Orang ini adalah Tuan Marsekal Naga kita. Apel. Marsekal Naga. Marsekal Naga. Jing Chen. Ya. Tidak, itu salah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Marsekal Naga? Marsekal Naga. Bagaimana mungkin Marsekal Naga bisa membungkuk dan menjilat dan tinggal di rumah kami? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau. Aku. Kau benar-benar Marsekal Naga. Ya, Kalau begitu, lalu mengapa kau? ibu sudah kubilang. Aku ingin menjadi orang biasa. Sekarang kau percaya padaku. Marsekal Naga. Orang biasa. Ibu. Kau baik-baik saja. Ibu tidak. Kakak ipar. Aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Dulu selalu salahku. Maukah kau memaafkanku? Maafkan aku. Aku tidak pernah mempercayaimu. Dan aku salah paham padamu. Dan aku mendengarkan fitnah orang lain. Maafkan aku. King. Semuanya sudah berlalu sekarang. Mulai sekarang, kita akan memulai yang baru.